Kalau gue lihat kan gini, sebenarnya kayak market mungkin hari ini sempat minus 100 itu juga salah satunya di drive mungkin penurunan Goto ya. Karena dia punya sepatu hijaunya, green shoe-nya kan udah ludes ya, habis gitu kan. Padahal belum waktunya, harusnya sebulan gitu dijaga kan. Nah, karena market cap dia gede, turunlah tuh indeks. Tapi ternyata si banking ini cukup powerful ya, gue bilang ya. Kayak BNI aja gue rada shock sih karena dia sempat naik ke 9.800-an gitu kan. Dan hampir semua banking sebenarnya lumayan bagus gitu. Tadi hijau kan. Kalau ini nggak heran sih, gue lihat performa ya, data yang udah rilis laporan keuangan nih untuk yang Q1. Kalau BRI gue lihat dia punya net profit tuh naik 73%. BCA naik 14%. Oke, karena BCA udah sempat bagus gitu kan. Memang performanya selalu bagus. BTN naik 23%. Nah, kalau BNI harusnya besok ya baru rilis, Mandiri hari Rabu baru rilis. Tapi intinya sebenarnya kayak rata-rata mereka udah di atas 25% gitu dari pencapaian tahunan. Berarti kan sebenarnya agak above konsensus. Nah, apakah itu juga yang menyebabkan mereka hari ini kuat? Dan asingnya gue lihat juga masih net buy, walaupun mungkin nggak sebanyak biasanya gitu yang di atas 500 M, sekarang cuma 100-an M, tapi well itu cukup membantu supaya jaga indeks kita nggak terlalu drop. Nah, kalau menurut Bro Billy sebenarnya gimana nih? Kenapa mereka pilihnya ke banking gitu yang hari ini hijau nih? Apakah karena memang sebagus itu dan apakah akan berlanjut di kuartal 2 atau bagaimana? Ya, sebenarnya kalau kita mau lihat ya Jok ya sama Hans ya, market kita udah kuat bukan baru hari ini ya. Tapi kalau lu lihat sebulan terakhir, meskipun market di luar sana tuh apa berguguran tuh satu demi satu, market kuat banget. Terus jadi awal bulan kan yang lead kan sekarang Hmm. banking lah. Nah ini kalau gue pilih gitu ya, itu kenapa juga sekarang tuh bobot kita di MSCI itu udah 1,92%, which is berarti Naik kita ya. sebenarnya udah mau 2%. Nah, kita tahu biasa foreign ini overweight di negara yang udah 2%. Kan kemarin itu kita terus misalnya turun kencang terus kita stay di sini, 2% ini dalam posisi yang overweight ya di mata foreign. Terus kedua juga balik lagi Hans, Mas Jogi, market kita itu susah naik kalau banking itu nggak naik. Itu kita harus dimanapun apa blue chip banking itu kan oke gitu kan bisa dibilang gitu. Kita di MSCI udah 1,92% kemarin gue ngobrol sama Willy. So anything yang above 2% itu biasa fund foreign tuh overweight gitu. Jadi kayak ini misalnya market di terus kayak dua kan turun terus dan kita kayak begini terus aja ya secara nggak langsung kan weight kita harusnya kan naik kan kayak begitu kan. Nah, jadi itu sih menurut gua sama kan juga kan oke semua yang kayak lu bilang Jok naik 7 emang ada some factor lah ya kalau kita dari core profit only-nya kan tenan gitu, that's still a good number gitu. Dan NI gitu kan mandiri juga ya kalau oke apalagi Jok ditambah dengan booming komoditi sekarang ya harusnya sih kita sih udah oke banget ya gitu sih. Pengaruhnya ini ya, jadi ANPL juga mungkin agak rendah ya gitu ya. Jadi yang dari sektor mining terutama perkebunan juga itu ya kemungkinan NPL-nya cukup bagus gitu kan ya bagi perbankan kan. Betul betul kayak gitu. Nah, kalau tadi dikit-dikit nyinggung tentang MSCI ya, Bro Billy nih. Kalau misalnya kan kita lihat kan, kalau yang berpotensi nih tanggal 12 Mei kan ada pengumuman kan ya MSCI gitu. Yang berpotensi kan kita hitung-hitung dari yang market cap-nya free float-nya di atas 1 billion dollar, terus sudah gitu juga turnover-nya maybe di atas 2,5 juta dolar gitu kan. Itu kan ada kandidatnya yang bakal masuk tuh kemungkinan MTEK, ada AMRT. Nah, terus udah gitu maybe ada Inco gitu ya. Nah, menurut lo gimana? Tiga saham ini kalau kita let's say kejar gitu ya, sampai menunggu 12 Mei kan lumayan tuh, sampai nanti 1 Juni kan efektif kan. Nah, Ya itu ada chance nggak tuh gitu? Kalau misalnya mereka masuk kan artinya kan inflow asing akan terus masuk kan, menyesuaikan kan. ya sebenarnya kalau kita mau tanda kutip main foreign kayak gini ya maksudnya masuk dalam ETF
indeks yang kayak gini-gini, itu hati juga yang namanya kan kita harus, karena biasa masuk sahamnya akan lemot dulu nih. Tuh, kita udah lihat lah beberapa contohnya gitu. Kalau mau lihat sekarang sih paling besar kemungkinan memang di MTech ya. Makanya kan kalau kita lihat harga sahamnya juga terus gitu ya. Inilah yang menjadi pertanyaan orang kan. Lapaknya masih di bawah gitu kan. SCMA-nya ya good, tapi nyampe kayak gimana-gimana gitu kan. Ya sama kayak masih ini putus. gitu. Nanti ya sebelum lanjut MTech ya, suara lu masih putus-putus tuh bro kan. Hans dulu aja bro, Hans dulu aja. Ini gue sambil benerin. Oke, Hans. Nah, kalau misalnya tadi MTech kan one of a good choice lah ya. Maksudnya secara teknikal, benar nggak sih itu ada double bottom gitu? Which is kalau dari double bottom ke bawah itu target atasnya kan harusnya 3.500, masih banyak loh upside-nya. Tunggu dulu, sebelum ke sana kita bahas yang ISG-nya dulu. Jadi kalau kamu lihat dari waktunya si Goto pertama kali dia IPO ya, IPO dia naik kencang, dia turun kencang juga, naik kencang juga, turun kencang selama 2 hari. Sebenarnya orang banyak ya, atau gara-gara Gotonya. Sebenarnya kalau kamu lihat lebih jelas, Jok, itu di 7127 nampak itu udah kayak small gap yang mungkin kalau lu lebih teliti itu sebenarnya hari ini tutup gap. Masih belum ada chance dia kelihatan turun ya. Selama dia ranging aja sebenarnya masih secara teknikal masih lebih bagus daripada dia buat lower baru ya. Nah, sekarang tinggal lu berani masuk lagi nggak ya? Kalau sekarang kalau mau bicara masuk lagi, gue juga lumayan ngeri ya. Kalau gue udah punya dari bawah, gue nggak masuk lagi gitu. Udah punya dari berapa? 1.800 something. Tapi kalau break all time high-nya, Hans, break 3.000 dengan volume gede, justru itu secara fast trade gitu kan orang malah ikut nggak bisa Jok. Ini Jogi lagi semangat soalnya dia punya barang nih, jadi kita nggak bisa gitu. Loh, ini kan ya trade buat isi katanya gitu kan. Iya. Tapi ya benar lu bilang Jok, kalau dia memang break ya, dia punya all time high di 2890 misalnya dengan volume yang lumayan oke, sebenarnya boleh sih lu pertimbangkan untuk masuk lagi Jok. Tapi kalau umpamanya berapa besar portion yang lu masuk ya sebenarnya tergantung. Kalau memang lu barusan pertama kali masuk mungkin nggak usah terlalu gede sih menurut gue, cukupan aja. Jadi kalau masuk lebih baik itu dia pullback masuk lebih baik. Siapa tahu dia memang ranging ya, dan ya udah lu ranging kumpulin lebih gampang. Tuh Bambang Marisa OTW 4.000-an MTech. Siap. Oke, kalau tadi gue penasaran Bro Billy, gimana kalau ada satu saham yang mau masuk MSCI and then biasanya what happen gitu kebiasaannya bro? Sebelum masuk biasa naik bro. Nah, habis masuk, nah itu tuh agak lemot sedikit gitu, dan malah ada juga yang turun biasanya. Karena kenapa? Biasanya ya ini apa funnya? Oh suaranya masih putus-putus ya? Ke fun yang pasif. Sekarang kita tahu fun. Orang ini kan cenderung ya beli diam gitu loh, enggak gitu. Oh tadi ada yang bilang apakah seperti Arto contohnya tuh? Banyak lah, kita nggak bisa bilang satu-satu ya gitu. Oke, nah kalau misalnya yang small cap-nya, kan adalah beberapa yang mulai berpotensi, kayak misalnya BRMS, Pegas, terus apa lagi ya, BEPS ya maybe, terus apalagi Hans ya, ada beberapa ya. Nah itu gimana, tapi BRMS mungkin lagi hot lah ya, maksudnya sempat kan setelah Salim Group masuk juga gitu kan. Nah terus maybe katanya mau red issue ya, I don't know, harus dicek lagi gitu kan. Nah apakah itu menarik itu since emas juga lagi naik gitu kan harganya, komoditi yang inilah yang komoditas kan tadi dibilang lagi jadi primadona gitu. Bagus nggak tuh kalau disaranin BRMS gitu bro? Mungkin yang mencari peluang beggar. Tapi gua rasa teman-teman ada beberapa yang modal bawah ya. Oke, Hans dulu dah secara teknikal price action-nya deh gimana. Ini kita ngomong lebih ke yang small cap-nya nih. Kalau dari BRMS-nya sih
gue masih lihat masih optimis ya Jok ya. Area-area sekarang sebenarnya lumayan murah. Kalau lu mau masuk sampai ke 190 aja sebenarnya lu masih bisa masuk sih kalau ada ini ya. Kalau ada nggak ada new low baru ya Jok ya. Karena memang kalau dilihat memang dia pullback lumayan dalam ya. Tapi ya kita lihat peers-nya juga pada pullback ya Jok ya. Nah terus kalau memang mau masuk ya harga sekarang juga masih oke sih. Jadi sebenarnya kalau lu lihat downside berapa sih? Downside kurang lebih 10% ya. Dari upside-nya minimal gua rasa sampai ke 260 itu masih ada sekitar 22%. Sebenarnya masih oke sih. Nah, kalau mau lebih time horizon lebih panjang sampai 300, gua rasa masih bisa kalau di stretch ya sekitar 50%-an ke atas ya masih bisa Jok. Kalau untuk BRMS-nya. Tapi menurut lu kalau yang isu yang DMO yang punyanya CPO itu gimana Jok? Hari ini kan pada turun semua. Kan menurut gua sih maksudnya kayak gini ya, Indonesia sebagai produser utama gitu kan sama si Malaysia, dan buyersnya mungkin kan lebih dari Europe dan negara lain ya, China, India gitu. Tapi kayak kalau misalnya di ban, tentu mereka kan akan kekurangan supply, itu kan akan ngedrive harga CPO globalnya ya. Nah, cuman di satu sisi sebenarnya kalau by teori kan emiten-emiten ini nggak akan dapat kenikmatan lah dari kenaikan harga CPO global nanti gitu kan. Jadi dia tetap aja harus jual di dalam negeri gitu ya misalnya ya. Walaupun I don't know di dalam negeri itu bisa nggak menyerap supply-nya secara ini. Jadi kalau nggak bisa serap supply-nya juga ya volumenya agak menurun, tapi harganya juga ya mungkin dampaknya lebih ke negatif, tapi seberapa besar negatifnya, nah itu tergantung lagi. Karena belakangan kan muncul tuh, oh ternyata masih bisa dijual tapi dalam bentuk bulk gitu kan. Nah, jadi mungkin dikit-dikit masih dapat keuntungan. Tapi in the short term-nya, I guess dia lebih turun dulu sih, negatif dulu sentimennya gitu, baru normalize. Nah, gimana Bro Billy kalau menurut lo? Ya, tes. Suara gue jelas nggak? Jok. Nah, oke nih. Sekarang lumayan nih, jelas nih. Gue geser dikit 20 cm mejanya. Siapa tahu sih. Ngaruh ya? Oke. Nah, apa? CPO ya. Balik lagi, lu harus cek gitu ya. Apa? CPO mana yang ekspor marketnya gitu kan. Itu yang perlu kita. Tapi kalau ngeliat hari ini, kayaknya mau yang ekspornya, marketnya pokoknya kan aja gitu kan sama market. Kayak gitu. Nah, cuma balik lagi Jok, kita ya sekarang kuncinya ini adalah sampai kapan kan? Karena kita harus ingat di awal tahun pun itu sempat batu bara pun pernah ya. Nah, juga kan yang soal larangan ekspor ini kan. Nah, tapi akhirnya kan kayak nggak lama dibuka kan, sekitar 2 minggu kalau nggak salah 2. Nah, sama menurut gua sekarang. Karena kalau kita lihat Jok, itu tuh kalau lu mau beli minyak goreng sekarang Jok, itu memang langka Jok. Lu mau cari e-commerce yang quick commerce atau gimana pun itu tuh kan. Nah, dulu naik. Gua, kalaupun ini dilarang ekspor gitu ya, itu paling sampai setelah Lebaran, gitu. Nah setelah sih dibuka. Lebaran itu kan selesai kalau nggak salah kan libur kan sekitar tanggal 8 atau 9 Mei ya orang masuk ya. Harusnya sih nggak lama-lama sih ya, gitu. Suaranya tetap putus-putus kok, kurang geser mejanya. Bill, mejanya geser keluar rumah kali, di depan pagar kali Bill. Tenants Jok dari kemarin nih. Oke, berarti tadi kemungkinan prediksinya mungkin ini cuma shock terapi lah ya, maksudnya pun nggak akan lama lah di bandnya nanti. Nah makanya apakah penurunan ini sebenarnya bisa jadi buy on weakness, cuman mungkin harus dilihat dulu ya supportnya di mana gitu. Dan tadi yang mostly part yang besar ekspor tuh kayaknya AALI deh, maksud yang portion ekspornya cukup besar gitu. Betul Jok. Gitu mungkin teman-teman. Tapi kalau lu lihat ya yang kayak TAPG yang sebenarnya konsumsinya lebih ke lokal pun itu turunnya ARB langsung ya. Iya, sama ya makanya Jok. Lebih ke sentimennya ya. Kan. Jadi ya namanya kalau udah mau out aja ya semua dibuang lah gitu kan. Kita hari kan kayak Gosco apa semua juga kena kan gitu kan. Iya. Ya pupuknya aja kena Hans. Iya. Ya balik lagi lah kan salah satu sektor gua susah di trading itu adalah CPO sih.
gitu. Harga CPO naik, dia cuma naik gitu kan, atau nggak tinggi, CPO-nya turun sedikit aja dia take profitnya gila-gilaan, bisa balik ke harga sebelum dia mulai naik kayak gitu. Jadi ya ini bukan sih untuk lo tradingin sih. Ya, tapi memang Oke. Bro, kalau dilihat ini mungkin CPO ya sektor yang paling kayak banyak hantunya ya, udah naik bagus turunnya. Jadi gue nggak ngerti, agak susah sih main di CPO-nya, walaupun dia punya revenue sebenarnya fantastis juga ya kalau lo lihat ya. Tapi ya nggak tahu lah, kita lihat sama-sama ini. Karena kayaknya gue ngerasa ini juga sih, Jok sama Hans, mungkin juga fund ya, kita ngomong fund lokal ya, kita ngomong fund luar yang keluar juga. Karena kenapa? Rata-rata sektor CPO ini kan belum ada cerita ESG-nya nih, rata-rata ya, gue bilang ya. Kalau lu bisa Dano, ke ADMR, Komunio, terus Indi, main mulai EV gitu kan, Doit, punya Asiamet, gitu kan. Tapi kalau CPO ini kan bisa dibilang yang punya cerita ESG yang strong itu paling TAPG gitu kan, atau yang kan story-nya belum terlalu strong ya ESG-nya gitu, atau bahkan mungkin nggak ada gitu kan. Nah jadi mungkin itu juga yang ngebuat setiap dia naik itu langsung dibuang lagi gitu loh. Setiap dia naik ada yang buang, setiap dia naik ada yang buang gitu lah. Terus tambah juga orang ya kita Jok, lama-lama skeptis karena money sektor kan. Lu kalau punya mungkin lu naik 10%, lu pikir udahlah ini mah ntar turun lagi gitu kan, lu langsung ya people kita gitu kan, ya gimana dia mau naik kenceng gitu kan jadinya kan. Nah, jadi menurut gua sektor CPO sih meskipun sektor CPO ini pendukung pemasukan negara kita, tapi in terms of stock itu nggak gampang sih memang untuk di tradingin. I'm not saying berarti kita harus jauhin CPO, enggak gitu. Harus benar-benar pinter-pinter sih, manfaatin peluang di sana karena nggak gampang di tradingin. Ya, harus lihat level entry-nya ya, ikut swing-nya aja ya. Nah, bro, kalau misalnya kayak sekarang ini kan sebenarnya yang kita cuma bisa tunggu ya, maksudnya kayak laporan keuangan kan akhir April harusnya semua udah mulai rilis tuh ya kan. Banyak lah keluar, terus udah gitu nggak lama, mungkin 1 minggu 2 minggu ya dividen. After itu kan berarti itu udah di bulan Mei, terutama apalagi Mei-nya kan pas Lebaran gitu ya. Dan kayak muncullah di benak orang selalu sell in May and go away, selalu kan begitu kan. Dan mungkin bukan tanpa sebab gitu, ketika IHSG udah tinggi dan dia memang waktunya koreksi dan kebetulan udah nggak ada sentimen mungkin di bulan Mei. Nah, gue kan sempat yang lu share gitu kayak oke, berarti kan rada-rada mode-nya itu lebih ke yang tadinya lu mungkin cari saham-saham yang alpha yang betanya tinggi gitu kan, yang relate to marketnya yang lebih ya kolesterol lah gitu istilahnya, atau yang mungkin small mid cap umumnya. Akhirnya lu kan pernah bilang oke, balik ke konservatif lah kalau bisa gitu, which is ada satu sektor yang sebenarnya lu mention menarik menurut gua, telco gitu kan. I don't know apakah itu telco lu anggap konservatif, and then why gitu maksud gua. Iya, nah telco ini kebetulan gua minggu kemarin ya juga gitu ya, tim kita juga gitu kan. Nah, jadi sekarang itu sektor telco tuh orang pikir masih price war, Jok. Ya kan? Orang pikir masih. Nah, karena rata itu nggak naik. Tapi ini rata-rata nih udah mulai tuh udah kelihatan. Nah, kalau mungkin gini deh. Pakai profit dan apa? Ada beberapa provider kalau kita sekarang mau beli paket itu tuh bener-bener jujur ngomong kita nggak pakai gitu loh, dari 12 GB gitu kan, itu mungkin bisa kita pakai cuma 6 bro, sisa 6-nya lagi itu nggak tahu apa, misalnya 2 GB TikTok atau apa gitu ya, kayak gue nggak main gitu atau apa gitu ya, gue percuma sebenarnya gitu kan. Tapi balik lagi ke dia terima 12, regardless dia keluar cuma 7 atau 8, tetap dia receive-nya 12 kan. Nah makanya kalau kita ngeliat nih average revenue per user harusnya ini udah mulai trennya udah mulai recovery gitu kan. Ini dan konsolidasi, Jok, itu kan kalau Indosat. Nah
Belum lagi saham yang bisa dibilang favorit retail juga ya, kayak Friend itu kan kemarin Iya. mulai ada ngomong soal kemungkinan ada merger atau segala macam gitu kan. Nah, jadi apa konsolidasi sektor udah mulai naik saya kira oke sih buat sektor ini. Oke. Dan jadi memang bukan karena Lebaran terus orang pakai ini ya silaturahmi ya, jadi kepake kotanya. Belum Itu kan masih telepon. Kan udah pakai itu sama kayak ini. Nah, nih nyinggung lagi ya dikit ya. Ini kan pakem-pakem yang kayak orang bilang Lebaran, orang pasti pakai tadi pulsa, pakai makan apa ayam gitu kan. Sehingga poultry itu dianggap naik gitu, belanja retail. Nah, menurut kalian tuh kayak oke, kita geser ya ke sektor ayam dan retailer ini. Iya nggak sih Lebaran itu naik gitu? Benar nggak? Masih akan berlaku nggak? Terjadi di tahun ini nggak gitu? Coba Hans dulu kali itu. Gimana? Kalau gue lihat dari yang lu lihat tahun ini, Javanya turun juga kan. Terus juga dari Cepit turun juga. Mau dari yang kecil juga WMUU juga turun, Jo. Nah, ini gue nggak tahu. Tapi kalau sebenarnya kita mau ngomong yang paling satu lagi mungkin main ya. Dari mainnya juga turun. Tapi main penurunannya nggak lebih kenceng kayak Java sama Cepin. Nah, kita lihat dari yang leading aja. Yang paling biasanya orang masuk nomor 1 di sana itu pun nggak naik, Jo. Nah, menurut gue ya, lu mau konekin sama setiap lebaran naik, sebenarnya nggak begitu pas sih. Ya, buktinya padahal harga dagingnya cek di pasar udah naik loh, Hans. Harga daging ayam, daging sapi udah pick up. Nggak ngaruh ya berarti? Ya, secara di market ini nggak ngaruh ya, nggak begitu reflect lah ya. Kalau gue bilang sih, even dia nggak turun pun sebenarnya upside-nya dia juga nggak begitu menarik, jauh menurut gue. Karena dia terlalu lambat. Jadi kalaupun ada satu sektor yang gue mau masuk waktu musim lebaran bukan di poultry kalau gue ya, Jong, mungkin lebih baik ke yang retailnya yang kayak Mapi, Mapa lah atau Rals, itu mungkin lebih menarik sih. Oke. Gimana Bro Billy? Lu masih kalau misalnya harus retailer harus pilih nih, Mapi sih oke ya, mulai kelihatan naik ya karena dia turn around juga kan dari bottom line-nya negatif jadi positif kan. Makanya lumayan agak pick up. Tapi kayak sebenarnya kan mungkin segmen yang paling mudah tuh justru kayak yang middle low kan. Karena yang pasti belanja lebih banyak lah. Kalau yang segmen middle up kan orang pikir walaupun krisis juga sebenarnya nggak terlalu ngaruh gitu katanya, orang kan lebih resilient lah gitu ya. Nah, gimana dengan Rals gitu misalnya? Apakah menarik di mata lu, Bro? Kalau di sekarang, gue lebih suka langsung ke yang high end sih, kayak Mapi sama menurut gue, gitu. Kenapa? Karena menurut gue posisi sekarang yang udah kelihatan nih ekonomi recovery jelasnya itu yang di atas dulu nih, Jok. Gitu. Itu udah. Yang bawah menurut gue butuh waktu nih. Karena kenapa? Yang bawah ini kan harus dealing nih dengan minyak goreng naik mungkin, ya kan? Terus mungkin gue nggak tahu, gue baca harga gorengan katanya naik, Jok. Gue nggak tahu lu makan gorengan nggak naik nggak harganya tuh? Gue nggak. Besok gue beli ya. Soalnya di kantor dapat gratis, Bro. Tiap buka puasa ngapain beli? Oh ya, namanya gue nggak. Jadi maksudnya gini, Jok. Misalnya kayak orang yang gaji misalnya 10 juta ke atas, ya mungkin kalau harga minyak mungkin buat dia inelastis gitu, beli gitu kan, masih ada sisa lah spare. Tapi kalau untuk yang untuk menengah misalnya ke bawah gitu kan, ketika harga naik dikit aja itu kan langsung berasa, Jok, impact-nya gitu kan. Nah itulah kemungkinan kalau gue suruh pilih, gue akan pilih yang high end lah, di daerah kalau rally komoditi ini benar-benar lanjut for the next 2-3 quarter. Nah, yang bawah-bawah sini, yang menengah ke bawah, ini purchasing power-nya akan ya, tapi kan pertanyaan high end itu udah nggak beli HP lagi, mungkin main properti kan, sektor after commodity ready. Oke, tapi ya gitu, balik lagi ya pertanyaan semua orang nih, titipan nih, era kenapa nggak naik gitu kalau memang labanya juga bagus gitu.
Why? Apakah nggak tahu chartnya jelek juga gitu atau what happened? Ya, sebenarnya sih pertanyaan kayak gini klasik ya. Kalau orang tanya kenapa ya ah, bagus gitu, sahamnya nggak naik-naik gitu. Sebenarnya ada banyak perusahaan yang laba bersihnya terus PI-nya kecil, tapi harga sahamnya belum naik-naik. Contoh kayak Era misalnya, yang teman-teman mau. Atau mungkin kayak kita, Jok, Hans, kayak Wood misalnya. Wood juga Hmm. SPMA beneficial juga kayaknya udah USD, murah banget, naik ya. kan? Tapi belum naik-naik. Kenapa? Ya buat kita balik lagi ya, yang gue pernah bahas juga minggu kemarin gitu kan. Em, Mobil lu bagus-bagus, kalau nggak ada bensinnya, ya percuma gitu. Kita juga sampai ada fund itu flow-nya masuk. Nah pertanyaannya, kenapa fund flow masuk-masuk kan ke barang ini kan? Ya. Jawabannya adalah fund flow-nya itu memang masih fokus di saham-saham yang menurut mereka prospeknya tuh lebih bagus dulu. Contoh mungkin mereka masuk ke banking, mereka ngisi di Astra dulu, ngisi di Telkom dulu, atau ngisi di komoditi dulu. Nah nanti kalau misalnya bobotnya udah pada mulai mentok semua nih Jok, misalnya satu saham kan di reksadana misalnya 10%, ya misalnya komoditinya dia udah, misalnya contoh ya Adaro udah 7,5%, terus PTBA udah 7,5%, mungkin BRI-nya udah lama, udah posisinya udah mulai mentok-mentok nih semua, 20%, 25%, lu kena 10%, karena mau nggak mau dia akan duitnya lah ke saham. Jadi kalau ditanya orang kenapa flow belum ada sekarang, jawaban gue karena em, gentong gedenya itu belum keisi full, mungkin bisa cap gitu kan. Jadi nanti kalau udah gitu kok ya. Jadi ya memang jawabannya sabar aja gitu. Kalau ditanya sampai kapan, sabar aja pokoknya, nggak tahu juga sampai kapan gitu sebenarnya. Yang penting Hmm. ya fundamentalnya bagus gitu. Karena kalau suruh tebak kapan fund itu masuk, susah Jok. Apa ditanya kayak begitu. Karena lu kalau misalnya kayak ya, lu bisa bilang, Bill, misalnya Era bagus nih gitu kan. Wah, nanti aja deh. Tapi 3 hari lagi, kalau gua ngelihat, wah, bener juga nih murah. Gue bisa berubah pikiran, gue beli. Jadi, gitu. Jadi kalau tanya kapan flow, itu tuh hal yang susah dijawab sih sebenarnya sih. Ya, pokoknya itu jadi masih dalam watch list tapi belum dibeli gitulah ya istilahnya Oh, ya kalau saham-saham bagus yang kayak gitu ya. ah, kalau istilah kita bertiga kalau ngomong apa? Apa bos? Nice to have lah. Pasti. Nah, iya 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 baru dilihat doang lah gitu belum dibeli gitu ya. Oke, nah ini ada titipan tadi juga ada pertanyaan. Unilever kan ini masih berbau Lebaran ya. Hari ini naik nih Unilever. Apakah mungkin orang karena kebutuhan dapur gitu dia lumayan lah naik ya di atas 5%. Sebenarnya I don't know kalau secara fundamental kan mungkin valuation cukup murah tuh Indofood ya sebenarnya kayak secara PBV pair-nya gitu juga kan. Nah, ada chance nggak kalau misalnya oke Unilever naik, and then Indofood ya misalnya bakal naik juga gitu. Kalau misalnya Hans dari chart gimana tuh menurut lo? Dari chart ya sebenarnya kalau Unilever itu gua rasa sih lebih ke momentum ya bro. Jadi memang karena udah murah dan ya ini udah murah juga downside-nya limited sih kalau kita main Unilever. Kayak kemarin si Bernard juga ada main kan ya kalau nggak salah ya. Tapi kalau semuanya yang murah, gua lihat itu banyak banget sekarang sektor yang murah ya. Kayak si kertas-kertasan juga murah. Terus juga retail-retailan itu juga banyak yang murah ya. Dan udah pada naik sih yang retail. Terus juga kayak tower-toweran juga ada yang murah. CPO apalagi hari ini jauh lebih murah lagi. Nah tapi kembali lagi, kalau lu mau masuknya ke yang consumer, gua rasa sih nggak ke sana dulu ya. Karena tadi Billy bilang juga buying powernya tuh bukan langsung ke yang paling bawah, Jok. Mungkin lebih orang yang mid to high dulu, mid to high dulu ya gitu kali Bill ya. Jadi kalau semuanya kayak mau lihat kayak ICBP, ya mungkin kalau dia pas murah lu bisa masuk tapi lu nggak bisa kayak eksponensial jauh ke atas sih gue rasa dari INK dari ICBP ya dari INDF juga dia juga nggak kemana-mana sih memang dia sempat naik ya tapi mau seberapa jauh ya apalagi kalau dulu lihat dari corona ini mereka itu kita dari retail ini pada nggak mau nih dapat saham kayak cuma naik 6%, 7% tuh kayak rasanya bego banget gitu jadi mereka akan cari yang lebih ini ya lebih high octane punya ya kalau gua rasa ya Will Jok ya. Dan Ya, kalau mau dilihat dari
negara kita penghasil komoditi ya, otomatis ya karena adanya shortage segala macam ya akan lebih gampang kita lihatnya ke komoditi sih Jo. Makanya kalau dilihat bagus atau enggak ya mungkin bagus tapi lebih bagus komoditi masalahnya. Makanya flow-nya lebih ke komoditi. Once komoditinya udah kemahalan ya cara survive-nya kembali lagi ya cari cari sektor-sektor yang kira-kira lu gampang masuk, gampang keluar juga secara buku dia bagus, makanya banking salah satunya ya bro ya. Nah kalau lu lihat properti juga properti udah banyak yang murah tuh malah nggak naik-naik belum ada flow juga. Makanya kembali lagi ya kalau lo mau punya ini ya seperti Billy ngomong ya nice to have ya, tapi mungkin nggak perlu banyak-banyak sih karena buying power dari masyarakat itu nggak langsung balik ke yang paling rendah ya, pasti ke mid to high class gitu kalau gua rasa. Ya, setuju sih. Gitu. Ya bener lah kayak yang Hans bilang juga, ya bagus. Ya tapi apa? Ya karena belum naik juga kan ya. Jadi ya, tapi balik lagi teman-teman harus ingat semua juga gitu kan. Kayak kemarin lah, banking nggak naik. Kan? Ya, kecuali mentalnya oke, naik ya kayak sekarang, stoppable kan, 4 hari turun tuh. Jadi apa segala sesuatu ada waktunya lah, itulah paling mudik. Ya benar-benar. Tapi kita coba lihat, mungkin kita coba lihat setelah nanti Lebaran ini apakah akan ada rotasi sektor atau momentum-momentum barang-barang yang nggak jelas naik ya. Karena yang pada gede-gede ini udah pada jalan. Nah biasanya nih mid to small cap nih, biasanya nih bulan-bulan segini sampai ke belakang ini pada bisa jalan. Ya. Tapi kita lihat sama-sama ya. Mungkin ada titik risetnya biasanya kalau menurut gue lebih ke waktu Lebaran nih. Nanti barusan orang-orang tata lagi nih, apalagi sekarang kalau lihat biasanya ada yang sell in May go away, mungkin ada yang ya udah gue kurangin dulu cash gue pegang, nanti cari lagi setelah Lebaran. Ada juga itu ya bro ya. Karena liburan juga cukup panjang, kita nggak pernah tahu di apa namanya di regional akan terjadi apa, dan kita bisa antisipasi nih. Once lu punya cash, lu bisa ngapain aja sih. Jadi mungkin itu sih strateginya gue rasa. Ya. Oke Hans, gue langsung tembak lu. Berarti lu di Lebaran ini raise case atau enggak? Kalau gue karena strategi gue mungkin agak beda ya sama teman-teman yang lain. Gue lebih cari yang fundamental wise oke ya. Gue masih lihat kayak Asa masih menarik ya, kayak Dharma juga menarik. Terus juga kayak SLC gue lihat juga masih menarik ya. Kalau dari ini yang mungkin proporsi gue paling besar. Nah, terus juga kayak gue masih tunggu juga nanti yang bank-bank digital ya, apakah akan jalan lagi apa enggak. Basically gue nggak punya bank digital terlalu besar ya, mungkin yang cukup besar di agro sih, karena kemarin nyangkut juga ya, gue belum buang juga. Nah itu salah strategi juga ya. Nah tapi gue masih mau lihat juga Arto sih. Kalau Arto ini kan sebenarnya secara profitable dia udah bagus ya, harus dilihat dia. Tapi dia sebenarnya belum monetize, dia punya kreditnya ya. Dia LDR-nya juga belum begitu bagus juga ya kalau gua rasa Jok ya. Nah, gua masih mau lihat nanti dia bagaimana mau salurkan kreditnya, apakah nanti dari misalnya dari dia punya ekosistem yang Bevin itu. Nah, gua masih mau lihat sih gitu. Terus sama bank-bank yang kayak Bank BBHI juga gua rasa secara teknikal masih bagus sih Jok ya. Terus juga mungkin komoditi ya kayak batu bara juga mungkin gue nggak tahu nih masih bagus atau enggak, tapi menurut gue kalau misalnya harus masuk ya lihat BRMS tadi yang kita bicarakan di awal itu masih menarik sih Jok ya. Jadi strateginya kalau mau pegang cash dan kalau gue nggak mau pegang cash ya gue masukin ke barang-barang yang tadi secara fundamental masih bagus Jok. Tapi kalau gue mau raise cash ya bukan strategi gue di karena gue panjang man. Berarti Hans nih tim serok bawah nih. Kalau Bro Billy gimana? Lo raise cash atau enggak nih Bro Billy menjelang Lebaran ini gitu? Ya sebenarnya kalau gue mungkin kali pernah lah ya gitu ya. Gue ngikutin market berarti dari tahun 2004 2005 lah ya. Kita tuh market yang termasuk suka beruntung. Kita market yang termasuk suka beruntung kalau pada saat lagi libur, nggak tahu kenapa. Jadi misalnya kita libur seminggu atau berapa hari pertama di turun, wah kita udah bilang gawat nih. Ntar bisa aja nih
naik apa kemarin ketutup gitu, jadi akhirnya kita pas buka dapatnya gitu kan. Dari sisi gue sih ngelihat market kita apalagi cepat ya sekarang ya, produk yang bobot kita juga di MSCI apa very likely upgrade bobot MSCI gitu kan. Gue posisi untuk raise ya gitu ya, jadi mungkin jamnya gitu kan kita dekat nih regionalnya dihajar begini, kita pagi turun, habis itu blue chipnya langsung take control lagi kan. Apa nanti kan balik gue bilang tadi juga gitu kan, ini tuh sekarang turun kenapa? Komoditinya juga kan, tapi dibuang, karena lagi lockdown lagi kan, terus itu tadi udah sempat lockdown satu area gitu. Nah, tapi mereka komit kalau bisa early Mei ini, awal Mei ini udah bisa ini udah bisa kontrol lagi. Nah, kalau sampai mereka ternyata ekonominya reopen awal Mei ini, Jok sama Hans, komoditinya dapat boost kan pas kita lagi libur tuh. Pas kita buka agak komoditinya udah shoot up ke atas, ya indeks kita ketolong lagi gitu loh jadinya. Gitu. Makanya gue bilang di posisi sekarang kita enak banget deh itu, karena kenapa? Blue chipnya leading, bankingnya earningnya bagus, komoditinya juga tinggal tunggu aja. Oke, kalau gua sih posisi cashnya sih masih sama ya, sebulan dari 10 sampai 15%. Tapi justru kalau ada yang murah-murah, gue mulai beli dikit-dikit juga sih. Jadi mungkin ya gue malah pakai cashnya sih dibanding raise case. Begitu. Tapi Jok, dari tadi lu tanya mulu, sebenarnya yang lagi lu lihat ini apa, Jok? Ini dari tadi kita mulu yang ditanyain. Apakah lu masih ke komoditi atau masih ke medical yang kemarin lu sempat bicarakan bagus, atau ke pupuk-pupukan? Gimana nih, Jok? Gini, sektor tech-nya sih pelan-pelan gue tingkatin, karena kan gue konservatif juga kan. Misalnya ada ya 30% kan gue di finance kan, terus 30% ada di manufacture lah gitu ya, yang otomotif gitu kan, karena gue cari yang turnaround story kan. Nah sisanya ini kan campur aduk gitu, ada tech, ada tadi lu bilang medical, terus udah gitu ada property juga gitu kan, mulai-mulai titip sendal lah ya gitu istilahnya. Nah gue meningkatkan justru di sektor tech-nya sih. Mungkin orang bilang kayak tapi apakah itu suku bunga naik terus dia jelek, ya tak balik lagi kayak misalnya lu pilih aja yang tadi lu bilang ASA yang memang performanya bagus gitu kan, atau ASLC-nya lah ya, itu satu grup gitu. Atau ya balik lagi kita masih yakin kayak model yang Mari ya secara fundamental ya, walaupun memang belum terbukti profit bottom line-nya, tapi kan itu kayak makanya lo analisa lah gitu, dia ada progres nggak dari usernya gitu kan, dari dia mulai revenue dari advertisingnya itu beneran signifikan atau enggak, terus udah gitu ya berapa jam sih orang mendengar itu dalam sehari, ada kenaikan enggak. Nah kalau memang itu semua naik, sebenarnya ini company kan growing gitu. Tapi ya makanya lu jaga porsinya itu mungkin less than 30% gitu dari total portfolio, dan ya tadi 10%-nya itu kan lebih di cash ya, supaya jaga-jaga nanti kalau tiba-tiba ada sektor yang menarik atau lu harus average down gitu kan di saat marketnya kurang bagus gitu. Jadi ya gitu sih, gue lagi lihat beberapa yang murah-murah gitu. Karena gue tipikal yang kayak gini Hans, beli ya pas merah lah gitu. Jual pas hijau, udah sesimpel itu. Nggak yang terlalu ngejar udah terlalu tinggi terus lu ya bela-belain beli terus nyangkut terus bingung kenapa gitu kan. Ya jelas lah nyangkut, lagi lu tinggi lu beli gitu kan. Cuma memang akhirnya lu butuh lebih swing ya, lebih butuh waktu lebih panjang kan istilahnya kan gitu. Ya gitu sih. Nah sekarang gini deh, kalau memang kita harus raise cash ya, tadi lu kayak lu bilang berapa persen yang harus lu pegang cash nih, bro? Menurut lu gimana, bro? Berapa persen cash yang harus kita pegang nih? Nah, lu nanya gue. Ya, Billy dan lu dah. Cash. Aduh, kalau di asset management, cash itu maksimal kan 20%. Tapi jangan 20%. Kalau gua tuh 15% itu udah tinggi banget gitu.
Nah, tapi menurutnya lu punya apa-apa sih gitu, jaga-jaga kalau ternyata treatment pas dan lu kan itu kan gitu, ternyata marketnya fine-fine aja, 20-25% ini kan bisa lu deploy lagi nanti begitu selesai libur ke sektor yang ternyata terbukti kuat nih selama liburan kan gitu sih. Ya, iya, iya. Kalau Joki gimana, Jok? Gue tadi ya balik, selain gue naikin tag ya, gue ngincar ini sih, Sumarekon gue ngincar sih, masih gue mau coba collect lagi gitu, karena anywhere below 700 harusnya menarik ya, karena secara fundamental kan terbukti juga gitu, marketing sales naik. Terus balik lagi tadi, kalau misalnya kata presidennya BCA apa ya gitu kan, kalau banking itu kepala naga gitu, properti itu katanya ekor naga. Jadi kalau bankingnya udah terbang, ya buntutnya pasti ngikut gitu kan. Tinggal lo when gitu. Dan signifikan nggak kenaikan BI rate kita mungkin? Kapan gitu kan. Nah, tapi kalau berdasarkan data kan, waktu itu kita pernah lihat ya 2013 gitu. Kalau setahun setelah kenaikan BI rate, sebenarnya penjualan properti itu nggak turun, ya normal aja, biasa aja gitu. Di tahun keduanya baru dia mungkin slowing down gitu. Nah, tapi ini kan orang yang kaya dari komoditi kan gila-gilaan kan. Maksudnya kenaikan komoditi ini kan nggak seperti kenaikan 2013, justru ini naiknya gila banget. Batu bara 300 kapan sih kita lihat seumur hidup gitu kan. Nah, dari yang kaya-kaya ini bisa aja dia beli properti nih. Nah, disitulah sebenarnya, apalagi secara PE average historicalnya tuh dia udah ini ya, minus berapa tuh, hampir minus 2 standar deviation kali gua rasa ya. Kalau historical ya ini murah banget, tapi kinerjanya lagi bagus. Ya kenapa nggak kita cicip properti ini gitu sih. Makanya gue lagi ngincar Sumarekon sih. Ya, gitu. Ya. BSD juga kan beli terus kan. Minggu kemarin pengendali BSD itu beli 40 kali 900 puluhan datanya. Tapi dia ya, dibilang selama kurang lebih 6 bulan terakhir ini. Jadi ada tahun ini harusnya salesnya itu bakalan oke semua, dan itu udah ke-reflect kok di resultnya CTRA, marketing salesnya BS. Itu udah ya balik lagi. Mungkin orang mau mendigest gitu. Ini BI rate mau naik sampai seberapa tinggi gitu kan. Karena kalaupun BI sampai naik akan mau sekitar, kalau nggak Juni paling cepat tuh bulan ini, bulan depan untuk move akan komoditi rupiah kita kan. Tapi menurut gue Juli, nah di masa-masa itu kita akan ngelihat BI mulai akan mungkin bereaksi. Tapi kalaupun naik ya balik lagi, naik paling pasti naik 50 basis, 75 basis gitu kan. Itu menurut gue selama komoditi ya, karena selama komoditi bagus ya kita tuh bunga. Yang bahaya kalau kayak 2015 China Yuan itu melemah, BSD juga lagi slowing down, waktu itu dia naikin suku bunga, negara-negara lain cutting interest rate, dan komoditas parahnya itu lagi hancur banget 2015 kan waktu itu kalau kita ingat. Nah itu buat kita. Nah sekarang kebalikannya, komoditasnya lagi oke nih, jadi harusnya si BI bisa lebih santai sih kali ini. Oke, ya, jadi gue mau coba summary sedikit ya. Jadi kalau misalnya kan, apakah menjelang Lebaran ini kita harus raise case atau enggak, ya itu sebenarnya depend stoknya mana. Kalau misalnya kita masih di stok-stok yang lagi leading, misalnya kayak komoditas, ya kemungkinan juga kan setelah 1 bulanan inilah ya Shanghai lockdown, ketika udah dibuka, mungkin permintaan komoditas bisa naik lagi, harga mungkin masih akan terjaga, dan itu ada booster lagi untuk saham-saham komoditi gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya
ada pun kenaikan inflasi tadi ya, kalau misalnya kita singgung-singgung apakah BI rate itu akan menaikkan, ya mungkin itu juga kalaupun naik 50 basis gitu misalnya masih aman lah selama komoditi kita harganya cukup tinggi gitu kan. Jadi nggak terlalu reflect ke makronya gitu, justru kita masih aman lah. Cuman mungkin IHSG ya kita jaga-jaga lah ya, karena bagaimanapun juga 7.000 itu kan level psikologis gitu ya. Kalaupun misalnya nge-swing, gue rasa ideal di 7.000 sampai 7.100 mungkin itu cukup kuat lah ya menahan penurunan IHSG. Nah jadi ya boleh dilihat lah tadi salah satunya kalau yang diuntungkan after dari sektor komoditi mana properti ya. Tapi ya ini mungkin untuk lihat lebih swing ya ke 3-6 bulan ke depan. Ya kalau yang mau titip sendal ya boleh dicoba-coba gitu, lihat-lihat dulu gitu kan. Nah jadi sama tadi apa yang kita masukin watches yang tidak dapat fund flow. Ya ada beberapa saham yang fundamentalnya bagus tapi kenapa belum naik ya, karena itu ya karena hanya fund flow-nya belum ada aja gitu kan, belum lirik ke sana aja. Sampai nanti udah kenyang muntah-muntah di komoditi dan yang leading sektor ya mungkin baru orang lihat gitu. Karena biasanya kan ada gap ya antara yang big cap sama small mid cap, ini biasa ada kayak gapnya gitu, PE gapnya. Nah kalau PE-nya semakin melebar, nah baru nanti ininya bisa small mid cap-nya ngikut kan. Nah itu biasa mungkin sekitar 3-4 kali gitu ya perbedaan rangingnya. Nah itu nanti kita mesti cek lagi melebar atau enggak gitu kan, karena bank-banknya kan juga naik cukup signifikan ya, kayak apalagi hari ini gitu. Ya mungkin itu aja. Apa ada yang mau ditambahin Bro Billy atau Hans gitu sebagai closing statement? Ya, ada sih gue ini posisinya sekarang lagi oke. Blue chip gitu kan. Jadi lockdown lagi hopefully di Mei seperti target. Kalau early Mei mereka udah bisa open ekonominya terutama di Shanghai sama Beijing, penting terutama di Shanghai tempat dunia. Nah, itu karena mengganggu supply chain gitu kan. Nah harusnya demand komoditi akan balik lagi. Jadi hopefully ini kalau benar-benar Cina bisa ngontrol semua, nanti by the time kita udah selesai liburan nih, demand komoditi kita lagi. Dan gue selalu percaya nih abis banking, big bank udah leading, komoditi leading, nggak lagi harusnya second liner, third liner nih harusnya bisa dapat boost lagi sih. Dan juga kalau diperhatiin ya 2005 sekarang ya, ketika kayak sekarang ini kan lagi anomali komoditas naik, USD index juga naik. Nah, tapi ada waktunya nanti ketika USD index ini turun, nah komoditi punya rally ini akan jadi sustain gitu. Jika dia sustain, coba aja teman-teman cek sendiri, teman-teman bandingin nanti ya, mungkin pakai software trading USDX di atas, di bawahnya tuh mungkin pakai crude oil aja gitu ya, atau CRB index yang komoditi index itu, coba perhatiin. Bareng naik, tapi nanti ketika USD-nya reversal ke bawah, itu komoditi trennya malah makin sustain lah. At least dia nggak turun, tapi sustain gitu. Tapi kebanyakan dia akan naik lagi. Itu yang akan jadi booster lagi buat negara kita gitu. Jadi hopefully lah China ini soon recover semua gitu ya. Nah harusnya market kita akan lebih strong lagi sih. Dan kalau nanti USD mulai turun, Jok, inflation expectation mulai peak, yield-nya kan mulai turun nih, udah price in gitu kan, karena biasa yield di Amerika tuh, terutama yang 30 tahun tuh akan pricing 1-6 bulan sebelum peaking cycle-nya the Fed. Hopefully kalau yield-nya tuh improve juga untuk saham, gitu. Karena kita tahu masih banyak lah teman-teman kita juga kan yang punya posisi di saham teknologi, yang teknologi itu benar-benar keherd banget dengan yield itu naik, the Fed juga bluffing mau naikin suku bunga segala macam. Nah, once udah bisa ke kontrol, harusnya tech ini juga bisa main lagi. Karena tech ini posisinya sekarang jadi low, Jok, di beberapa fund. Nih. Nanti begitu ke mereka, porsi mereka ini bisa lagi kayak di komoditi gitu ya. Let's hope lah semua supply chain issue ini bisa cepat selesai gitu. Oke. Ya, Hans. Kalau gue sih masih lihat jangan terlalu agresif juga ya, jangan terlalu takut juga ya dengan kemarin kan, wah berarti sell in May pasti pada jelek semua. Sebenarnya enggak juga sih, waktu sell in May lagi jelek sebenarnya kita
Nah, sekarang kalau menurut gue salah satu yang patut harus dilihat itu dari CPO-nya. Karena ya kita nggak tahu CPO itu supply-nya bisa berapa lama. Salah supply-nya bisa aja tahunan loh. Kalau begitu ini tahunan sebenarnya penghasil CPO salah satunya kita bakal dapat benefit loh ya Jok ya. Nah, gua rasa boleh dilihat sih watchlist even dia murah sebenarnya secara yang tadi Billy bilang ya mungkin akan setelah Lebaran ya Bill ya bakal normal. Itu sekarang sih murah. Tinggal kita punya holding aja lebih lama sih. Harusnya kita dilihat juga dengan CPO yang punya ini sih Jok punya dividend play juga. Nah nanti ada yang bagi dividen ya mungkin kita bisa ambil momen short term-nya juga sih. Tapi untuk CPO gue masih bullish ke CPO sih. Oke, satu kalau dari gua terakhir ya, satu yang ku sesali ketika Lebaran ini, saham Garuda masih suspend. Harusnya dia orang pada terbang-terbang naik Garuda, ya sahamnya harusnya udah naik, ya nggak sih? Nah, akhirnya masih mandek, nah suspend. Aduh, ya sudahlah ya. Lu nggak boleh gitu dong, kau lu menyesali karena lu punya barangnya. Kalau nggak punya barangnya nggak nangis. Gila lu memang Garuda. Ya udahlah kita tunggu ya kelanjutan dari Garuda gimana ya nanti ya kalau ada update kita update teman-teman. Oke, bye bye. Thank you Bro Billy, thank you Bro Hans, thank you teman-teman semua. Kita ketemu lagi besok jam 8. Oke, bye bye.